Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang ada di seluruh penjuru Indonesia, kali ini kita ketemu kembali masih dalam suasana PSBB atau semi lockdown. Kali ini saya akan sharing video tentang beberapa isu-isu yang menjadi pembahasan yang cukup hangat di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, saya mau seruput dulu jahe kelor. Nah, jahe ini memang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, sementara kelor adalah makanan yang bernutrisi tinggi. Saya seruput dulu jahe kelor, luar biasa. Masya Allah. Saya akan mulai pembahasan dari sesuatu yang cukup membuat heboh beberapa waktu yang lalu, kira-kira sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April, yang mana pada saat itu sedang terjadi kepanikan atau terjadi beberapa tanda kutip semi huru-hara di masyarakat kita. Yaitu apa? Apakah virus ini bisa dibunuh gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya sementara vaksin ini belum ada? Virus corona ini menjadi topik yang cukup layak diangkat karena memang sampai saat ini vaksinnya itu belum ditemukan untuk virus corona ini. Nah, saya akan memulai membahas ada salah satu media daring atau media online yang memang cukup berbobot. Saya sering membacanya. Kualitasnya menurut pendapat pribadi saya bisa disamakan dengan CNN atau dan sebagainya, karena dalam pemuatan beritanya cukup berimbang, yaitu media daring tirto.id. Tirto sendiri itu memuat beberapa isu atau pendapat-pendapat yang pemuatan beritanya cukup cover both side atau berimbang. Nah, namun ada satu artikel yang membuat saya cukup tertarik. Ada satu artikel yang membuat saya cukup tertarik tentang periksa fakta. Di rubrik periksa fakta ada membahas tentang bawang merah. Judul artikelnya adalah bawang merah menyerap dan membunuh virus, mitos atau fakta. Di artikel ini disebutkan bahwa bawang merah ini diklaim di beberapa tempat diklaim bisa membunuh virus. Apalagi di musim corona seperti ini, di pandemi COVID-19 ini, bawang merah digadang-gadang sebagai salah satu bahan untuk membunuh virus. Namun Tirto sendiri mencoba mengulasnya dengan artikel-artikel yang menunjukkan bahwa ternyata isu bawang merah bisa membunuh virus ini adalah isu yang lama. Itu sudah berkembang sejak sekitar tahun 1900. Bahkan pada saat maraknya virus flu burung di tahun 2009, pada saat itu bawang merah disampaikan lewat mulut ke mulut itu bisa membunuh virus. Nah, Tirto sendiri kemudian mencoba Tirto, maksud saya media online ini, mencoba melakukan penelusuran. Salah satunya ke media daring dari media internasional, yaitu Snaps. Di Snaps ini, dari media tersebut tidak ditemukan bukti apapun yang mengatakan bahwa bawang merah bisa membunuh virus. Lalu kemudian Tirto juga mengutip pernyataan dari National Onion Association. Jadi bawang merah ini disebutkan bawang merah tidak bisa membunuh virus influenza. Singkatnya, Tirto menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah apapun bahwa potongan bawang merah yang dapat digunakan untuk membunuh virus dengan cara dipotong kecil-kecil lalu dia bisa menyerap virus. Tetapi Pusat Keamanan Pangan di Universitas Georgia mengatakan bahwa bawang merah bisa membunuh mikroorganisme.
Jadi Tirto sendiri menyimpulkan bahwa bawang merah diklaim bisa membunuh virus itu tidak ada dasar ilmiahnya. Di sini letak uniknya. Kenapa? Karena ternyata ketika Tirto mengatakan bahwa Tirto.id mengatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah, saya menemukan yang sebaliknya, bahwa ternyata bawang merah itu bisa digunakan untuk melawan virus. Nah, kenapa demikian? Walaupun kita akui bahwa sampai saat ini belum ada satupun obat yang diklaim bisa membunuh virus influenza. Kalau COVID-19 sendiri adalah termasuk salah satu golongan dari virus influenza. Dia masih satu kelompok atau satu keluarga. Nah, sehingga bawang merah ini muncul sebagai suatu pilihan. Akan tetapi, Tirto tampaknya perlu melakukan penelusuran lebih dalam lagi terhadap literatur, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, bahwa ternyata bawang merah memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa digunakan untuk melawan virus. Seperti itu. Mengapa demikian? Karena sejatinya ketika kita memperhatikan bahan-bahan alam, ternyata memang banyak bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Tergantung sudut pandang kita, apakah kita memperlakukan dia sebagai obat ataukah kita memperlakukan dia sebagai bahan yang digunakan untuk mempercepat kesembuhan. Itu semua tergantung cara pandang kita, karena sejatinya kedokteran barat maupun kedokteran timur memiliki metode penyembuhan yang berbeda. Nah, baik, saya akan coba mengangkat soal bawang merah. Apa sih bukti yang saya dapatkan bahwa bawang merah itu bisa melawan virus, tidak seperti yang Tirto katakan di media daring tersebut. Pada tahun 2019, saya menemukan suatu jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh International Journal of Research in Pharmaceutical Science, diterbitkan tanggal 13 November 2018. Judul jurnalnya adalah Efficiency of Garlic and Onion Against Virus. Nah, di sini kita bisa melihat dari judul ini bahwa ternyata bawang merah bisa melawan tuh virus. Bagaimana caranya? Nah, saya melakukan penelusuran lebih dalam. Ternyata bawang merah dan bawang putih itu memiliki suatu kandungan yang digunakan untuk melawan virus. Apa kandungannya dan bagaimana cara kerjanya? Bawang merah ini secara singkat memiliki kandungan quercetin. Jadi memiliki kandungan quercetin, dan kandungan quercetin ini bisa menghambat atau memutus terjadinya replikasi atau pembiakan virus. Jadi replikasi dari virus itu bisa dihambat dengan bahan quercetin ini sendiri. Nah, dari quercetin ini kemudian ternyata terbukti dalam jurnal ini dikatakan bahwa ini bisa digunakan untuk membantu kesembuhan dalam penyembuhan penyakit flu. Seperti itu. Jadi pernyataan Tirto bahwa dikatakan media tersebut mengatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah apapun bahwa bawang merah bisa digunakan untuk melawan virus, ternyata di tahun 2019 ini, kemarin tahun lalu jurnal dikeluarkan, saya menemukan bukti, dan ini dijelaskan di jurnal secara jelas bahwa quercetin dapat menghambat proses virus mengubah jalur untuk hubungannya dengan sel inang. Dan sementara bawang putih ini adalah sumber alami quercetin, maka ada satu peluang bahwa bawang merah bisa dieksplorasi sebagai bahan yang digunakan untuk melawan virus. Kalau kita merujuk kepada cerita-cerita yang beredar di masyarakat, beberapa masyarakat menggunakan bawang merah memang sebagai pengobatan, tapi bukan berarti itu obat. Misalnya ketika
mengalami sakit flu, maka beberapa orang memotong-motong kecil bawang merah lalu ditaruh di kamar. Ditaruh di kamar, dan bawang merah ini memiliki kemampuan menyerap virus, itu yang diyakini. Memiliki kemampuan menyerap virus sehingga virus itu tertarik dalam bawang merah tersebut. Nah, ini butuh melakukan penelitian yang lebih dalam. Tapi fakta ilmiahnya adalah bawang merah memiliki kandungan quercetin yang bisa menghambat replikasi virus, sehingga ketika dipotong-potong maka bawang merah itu bisa menghambat dan tubuh bisa membuat sistem kekebalan tubuh untuk lebih cepat pemulihan ketika terjadi penyakit. Nah, sejauh mana sih potensinya bawang merah? Jadi saya pikir seperti ini. Kalau kita memperlakukan dia sebagai obat, maka otomatis harus ada uji klinis. Karena dunia kedokteran seperti itu. Terutama dunia kedokteran yang berkiblat kepada kedokteran barat. Karena kedokteran barat itu berbasis evidence based. Jadi berdasarkan evidence based, berdasarkan bukti. Buktinya ada nggak ini sebagai obat? Tapi kalau kita memperlakukan bawang merah sebagai salah satu makanan atau bumbu atau bahan pelengkap dan dia bisa menyembuhkan, maka tidak ada salahnya. Sehingga pernyataan-pernyataan yang mengatakan bawang merah adalah mitos nampaknya perlu dikoreksi, seperti media Tirto ini. Karena saya sendiri senang membaca Tirto, dan karena ada yang menarik maka saya mengatakan bahwa ternyata bawang merah ada kok bukti ilmiahnya, dia bisa melawan virus. Dan dinyatakan bahwa virus yang bisa dilawan itu salah satunya adalah virus influenza. Seperti itu, dengan kandungan quercetinnya itu ya. Kalau kita mau coba silahkan, karena tidak ada sesuatu yang sifatnya prinsipil ketika kita mencoba memotong-motong bawang lalu kita taruh di kamar ketika misalnya ada keluarga atau saudara kita yang sedang sakit. Tapi jangan perlukan bawang merah sebagai obat. Sama seperti halnya daun kelor itu bukan obat. Seperti itu. Dia adalah makanan, just food. Seperti itu, hanya food. Seperti itu. Sehingga teman-teman yang ada di manapun, bahwa negeri ini kaya akan tumbuhan-tumbuhan dan keanekaragaman hayati. Sesungguhnya prinsip pengobatan itu bukan hanya berdasarkan obat kimia sintetik saja, tapi juga bagaimana sistem tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga saya memegang suatu kalimat yang berbunyi bahwa dokter terbaik adalah tubuh kita. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat sehingga kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, penelitian lebih lanjut apakah bawang merah bisa digunakan untuk melawan virus COVID-19 yang saat ini sedang ramai, maka itu perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Tapi faktanya bahwa bawang merah bisa digunakan untuk melawan virus. Virus apa saja, walau alam kita belum bisa spesifikkan karena memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi saya kira kita harus lebih adil menilai sesuatu. Kita tidak terjebak bahwa yang namanya penyembuhan itu hanyalah dari obat kimia sintetik semata. Bahwa bawang merah pun bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Adapun pernyataan yang mengatakan hanya obat tunggal yang bisa menyembuhkan penyakit, ya silahkan saja. Tapi saya meyakini bahwa jalan kesembuhan itu datangnya bisa dari mana saja. Jalan kesembuhan itu datangnya bisa dari mana saja. Seperti itu. Karena kedokteran barat maupun kedokteran timur itu pun masing-masing ada batasnya. Dan alangkah indahnya ketika keduanya digunakan saling sinergi untuk menyelamatkan umat manusia. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.